Ingin menonton drama-drama secara full durasi, kualitas terbaik, dan tentunya eksklusif? Join membership RCTI Layar Drama Indonesia. Dapatkan batch spesial. Kalian bisa memilih beberapa tier, mulai dari tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Dapatkan fitur eksklusif di setiap tiernya. Join sekarang. Itu ada fotonya dari pelaku pembunuhan Joshua. Itu orangnya. Parfum Om Joshua itu aromanya sama persis dengan parfum yang dipakai sama penculik itu, Pak. Parfumnya merek apa, Amira? Lavi, Kak. Tadi gue sempet googling, Lang. Ternyata parfum Lavi itu terakhir diproduksi tahun 2005 dan sudah discontinue. Iya, ya. Kalau soal parfum, ya Papa ingat. Om Joshua itu punya parfum favorit yang paling dia suka. Dan itu limited edition. Tapi setelah Om Joshua nggak ada, Papa ingat, Diandra nyimpan parfum itu. Kadang-kadang dia pakai kalau dia lagi kangen sama almarhum papanya. Tapi sekarang bingung juga ya, kok baunya bisa sama parfum orang yang nyulik kamu, Amira. Dan di agenda Mas Joshua ada alamat tempat panti asuhan kamu. Makanya Amira juga heran, Pak. Kok bisa penculik itu pakai parfum semahal itu? Dan kenapa Om Joshua tulis nama panti asuhan Amira waktu masih kecil di buku agendanya? Pak, apa dulu Om Joshua pernah cerita sesuatu ke Papa, Pak? Ya cerita apapun termasuk alamat panti asuhan ini, Pak. Enggak sih. Tapi yang Papa tahu, Om Joshua itu selalu berusaha untuk bantu Papa cari kalian. Tapi ya setiap Papa tanya, jawabannya dia belum nemuin kalian. Pak, apa jangan-jangan Pak Joshua terlibat di dalam penculikan Amira dulu? Dan kalau surat kali ini benar, ternyata Pak Joshua kematiannya ada kaitannya dengan Tante Nadine, berarti Tante Nadine otak di balik penculikan Amira dong, Pak. Tapi untuk saat ini masih semua tuh terlalu mentah, Bis Biru. Ya tapi bukan berarti kita nggak bisa temuin ya. Kita bisa pecahin ini sama-sama. Pasti bisa. Ya, Abang. Kok kesini? Udah selesai nontonnya, sayang? Udah, Bunda. Aku pengen main mobil-mobilan sama Opa. Oke, kita lanjut mainnya lagi sama Opa ya. Nanti kita lanjut ya bicaranya. Ya. Iya, Pak. Papa temenin ya, dulu. Ayo, kita main lagi dong sama Opa. Ayo, Opa. Opa bawanya mainannya, yuk. Sama Opa. Sini. Sayang, aku mau ambil minum. Kamu mau minum apa? Amira mau air putih aja, Mas. Oke. Loh, Lang? Ya, enggak usah. Thank you. Yakin? Ya, enggak usah. Oke, tunggu ya. Makasih, Mas.
ada chat dari nomor nggak dikenal. Tapi sepertinya aku nggak asing dengan nomor ini. Coba aku lihat chatnya. Ini pasti ulah Ardan. Halo Nadine sayang. Kamu sudah lihat foto yang aku kirim tadi? Kamu jangan macem-macem ya sama aku. Aku bikin itu supaya kamu nggak macem-macem sayang. Karena kamu nggak mau dengerin peringatan aku. Kamu itu cuman milik aku Nadine sayang. Dan aku minta kamu berhenti deketin laki-laki itu. Kamu tuh emang udah gak waras ya? Kamu mau hancurin aku? Nadine. Damar sekarang ini sudah bisa lihat kan? Dia pasti akan sangat marah besar kalau dia setelah membaca surat yang sudah aku kirim ke rumahnya itu. Benar-benar gak bisa aku biarin itu si Ardan. Tapi tunggu. Bisa jadi si Ardan cuma ngancam aku aja. Dan dia bohong, udah ngirim surat kaleng ke Mas Damar. Aku harus mastiin. Coba aku tanya ke Udin. Udin? Ya mas. Telepon dari siapa? Ini mas, dari Bu Nadine. Sebentar ya mas, angkat telepon dulu. Tunggu. Kamu angkat terus lu speaker. Iya mas. Iya bu. Halo Udin. Di rumah ada siapa aja? Ada semua kok bu. Ada surat atau paket nggak yang datang buat Pak Damar? Kok Tante Nadine bisa tahu ada surat yang datang? Apa orang yang ngirim itu kasih peringatan ke Tante Nadine? Berarti yang dibilang sama surat kaleng itu benar. Surat bu? Iya, surat atau paket. Enggak ada surat atau paket untuk Pak Damar bu. Berarti si Ardan memang bohong. Dia hanya gertak aku aja. Awas aja dia. Ya, makasih Din. Pak, tolong antar saya ke Jalan Batu Merah nomor 6 ya. Siap bu. Agak cepat jalannya Pak. Oke. Udin, nanti kamu gak usah bilang apa-apa sama Bu Nadine soal surat yang untuk Papa Damar. Anggap aja kamu gak pernah terima dan antar surat itu ke Papa Damar. Baik mas. Thank you. Kenapa Mas Biru ngelarang aku bilang sama Bu Nadine soal surat itu ya? Udahlah. Lebih baik aku nggak usah ikut campur urusan majikan. Saatnya lakukan kerjaan selanjutnya. Menghabisi keluarga Daneswara yang lain. Sampai tak bersiksa. Enaknya gimana ya habisinnya? Ram? Masuk, Bram. Pak, aku bawa soto. Kita makan sama-sama ya. Tapi maaf karena macet di jalan tadi, jadi sotonya rada dingin. Wah, ini sih dimakannya enaknya panas-panas, Bram. Ya udah, kamu duduk aja dulu biar Bapak yang panasin, ya? Iya, Pak. Aku sengaja bikin soto itu dingin, biar punya waktu untuk cari bukti. Apa Bapak beneran terobsesi sama Bu Nadine atau enggak? Apa aku coba ke kamar Bapak ya? Soto seger nih, mesin dulu.
Pak, kok ada pistol? Oh, itu lagi Bapak bersihin. Biar nggak cepet karatan. Kalau nggak dibersihin, nanti bisa-bisa macet lagi kalau pas mau dipakai. Kenapa peredamnya dipasang, Pak? Ya sekalian dicek aja. Takutnya macet atau apa gitu kan Papa nggak tahu. Apa mungkin Bapak sedang merencanakan sesuatu? Tapi nanti aja. Aku coba pancing Bapak buat bicara. Sekarang aku harus cari bukti tentang Bu Nadine dulu di kamar Bapak. Jadi isi surat kaleng itu benar? Iya, itu benar. Tadi aku dengar sendiri Tante Nadine telepon Udin dan menanyakan apa ada kiriman paket untuk Papa Damar. Nah, berarti kan Tante Nadine dikasih tahu oleh pengirim surat ini. Apa mungkin Tante Nadine sedang diperas sama orang itu? Ya tapi kenapa, Mas? Aku juga nggak tahu dan aku sangat penasaran, sayang. Ya, berarti sekarang kita harus cari pelaku siapa yang ngirim surat kaleng ini secepatnya. Jangan sampai kita keduluan sama Bu Nadine. Iya. Gimana kalau sekarang kita cek CCTV? Ya mungkin aja dari situ kita bisa ngeliat wajah orang yang ngirim surat itu. Iya, sayang, kamu benar. Kita cek CCTV ya. Benar kata Udin. Wajah orang yang ngirim surat kaleng ini nggak kelihatan. Dia pakai helm full face. Kayaknya emang dia sengaja. Supaya identitasnya itu nggak dikenal. Coba lu lihat, Lang. Plat nomornya juga nggak jelas. Ya, makan buahnya. Enak. Habis itu ntar main lagi. Opa ambil satu deh. Ya. Ayo main lagi. Udah sampai mana tuh mobilnya? Ngirim dulu. Pak Damar, ini tehnya. Terima kasih, Atun. Ya, sama-sama, Pak. Opa, Iya, sayang. kamu cuci tangan. Tangan aku lengket. Oh, tangannya lengket. Tun, bantuin dia cuci tangan, tangannya lengket. Ya. Iya, Pak. Arka ya sama Biatun cuci tangan yuk. Ya, mau Biatun ya. Nanti balik lagi ke sini. Oh, Galang, Amira, Biru. Papa, kita dipanggil. Yuk. Sebentar, bentar. Hai, Pak. Bel, Pak, panggil kita. Iya. Tadi Papa baru terima pesan dari Pak Sandi. Dia udah ketemu tuh. Data-data soal pembunuh Om Joshua. Jadi tadi dia kirim ke Papa ada foto. Bentar ya, Papa lihat nih. Bentar. Nah ini nih, foto berkas perkara pembunuhan Om Joshua nih. Ini, kan, Papa bisa lihat. Itu ada fotonya dari pelaku pembunuhan Om Joshua. Itu orangnya. Orang ini kan... Kenapa, Lang? Iya. Ini orang yang sama. Orang yang sama yang waktu itu Dennis fotoin dan kirim ke saya. Berarti orang ini yang bernama Ardan. Waktu itu Dennis fotoin orang ini sedang ngobrol sama Bu Nadine. Ini.
Dennis dapat foto ini dari mana? Dari sekolahnya Arkana. Di sekolahnya Arkana. Tapi tadi Papa nggak lihat laki-laki itu. Oh, sebentar. Tadi waktu Papa di sekolah sama Tante Nadine sempat izin sih. Dia mau ke toilet. Mungkin aja kan, di toilet dia ketemu sama laki-laki itu. Iya nggak sih? Orang itu ke sekolahnya Arkana, tapi Papa sama Arkana nggak diapa-apain kan? Oh, enggak saya enggak. Papa sama Arka aman-aman aja. Enggak apa-apa. Terus orang itu ketemu sama Tante Nadine bilang apa, Kak? Dennis tahu nggak? Kalau yang Dennis bilang ke kakak, dia nggak dengar percakapan mereka karena Dennis ngawasin dari jauh. Tapi yang pasti Dennis bilang, kalau Bu Nadine itu mukanya tampak nggak suka bicara sama laki-laki itu. Apa mungkin laki-laki itu yang kirim surat kaleng ke Papa Damar? Ya, bisa jadi. Kita harus cari dia sampai ketemu, Lang. Kalau bener, orang ini mengancam Tante Nadine, Pak. Kemungkinan dia punya sesuatu, atau dia bahkan punya bukti, Lang. Nih, saya setuju sama kamu. Tapi, kayaknya kita nggak bisa bertindak gegabah. Kita harus pura-pura nggak tahu apa-apa di depannya Bu Nadine. Supaya dia nggak curiga sama kita. Bener juga. Kalau sampai dia tahu kita punya petunjuk, bisa jadi orang itu akan kabur, Pak. Sebelum kita semua punya bukti. Bukti yang konkret. Pak, Papa nggak apa-apa kan? Kalau Papa harus pura-pura di depannya Bu Nadine. Nggak ada masalah. Ya nanti Papa akan pura-pura. Pura-pura nggak tahu. Nadine. Kenapa Bapak simpan foto dia ya? Apa jangan-jangan benar yang dikatakan Bu Nadine? Kalau Bapak memang terobsesi sama dia.